Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat sering membuat banyak pria bertanya-tanya, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Apakah panjang dan bentuk alat kelamin pria yang saya miliki tergolong normal atau tidak? Topik ini tampak sederhana tapi sebenarnya menyentuh banyak aspek, mulai dari anatomi, fungsi tubuh, hormon, hingga persepsi diri. Kita akan bahas dari sisi medis, ilmiah, dan psikologis agar kamu paham bahwa normal itu bukan hanya soal angka. Bagian 1. Kenapa banyak pria bertanya, normal atau tidak? Pertanyaan tentang ukuran dan bentuk alat kelamin adalah salah satu hal paling umum di praktik klinik. Banyak pasien laki-laki datang dengan kecemasan. Dok, ukuran saya kecil nggak ya? Atau bentuknya agak bengkok, itu normal nggak? Sumber rasa cemas ini biasanya berasal dari 3 hal. Yang pertama, perbandingan visual misalnya dari media atau film dewasa. Yang kedua, komentar lingkungan terutama di masa remaja. Dan yang ketiga, kurangnya edukasi anatomi reproduksi yang benar. Padahal, tubuh manusia memiliki variasi alami yang sangat luas, dan sebagian besar perbedaan itu sepenuhnya normal. Bagian 2, anatomi dasar alat kelamin pria. Secara anatomi, alat kelamin pria atau penis terdiri dari 3 komponen utama, yaitu corpus cavernosum, 2 tabung besar di atas yang berfungsi menampung darah saat ereksi. Corpus spongiosum, tabung di bawah yang melindungi saluran kencing dan membentuk kepala penis. Dan jaringan kulit dan pembuluh darah yang melindungi struktur di dalamnya. Selama ereksi, aliran darah meningkat hingga 8-10 kali lipat, menyebabkan penis memanjang dan mengeras. Dan disinilah variasi muncul. Tiap pria punya tingkat elastisitas dan kapasitas pembuluh darah yang berbeda. Sehingga ukuran saat ereksi bisa sangat bervariasi meski ukuran saat tidak ereksi mirip. Bagian ketiga, ukuran rata-rata menurut data medis. Menurut penelitian British Journal of Urology International yang melibatkan lebih dari 15.000 pria di seluruh dunia, panjang rata-rata penis saat tidak ereksi adalah 9-10 cm. Panjang rata-rata saat ereksi 13-14 cm. Lingkar rata-rata saat ereksi sekitar 11-12 cm. Yang penting diingat, ini adalah rata-rata, bukan standar absolut. Sekitar 68% pria di dunia berada dalam kisaran plus-minus 2 cm dari angka tersebut. Artinya, variasi itu sangat umum, dan perbedaan kecil tidak punya dampak signifikan terhadap fungsi atau kenikmatan seksual. Bagian keempat, apa yang dianggap abnormal secara medis? Dalam dunia medis, ukuran baru dianggap abnormal jika masuk kategori mikropenis, yaitu panjang penis saat ereksi di bawah 7 cm, dan penyebabnya biasanya kelainan hormon testosteron sejak masa janin. Mikropenis sangat jarang, hanya terjadi pada 0,6% populasi pria di dunia. Selain kondisi ini, variasi ukuran lainnya masih tergolong normal. Jadi, bila kamu merasa lebih kecil dari teman, besar kemungkinan kamu tetap dalam batas medis normal. Bagian kelima, grower versus shower. Ada istilah menarik di dunia medis dan sosial. Grower adalah pria yang saat tidak ereksi tampak kecil, tetapi memanjang signifikan ketika ereksi. Shower adalah pria yang saat tidak ereksi terlihat besar, namun tidak banyak berubah ketika ereksi. Kedua tipe ini sama-sama normal, hanya perbedaan karakter jaringan dan pembuluh darah. Tidak ada yang lebih sehat atau lebih perkasa. Bagian keenam, tentang bentuk penis. Bentuk penis juga bervariasi, ada yang lurus, sedikit miring, melengkung ke atas atau ke samping. Selama kelengkungannya tidak mengganggu hubungan seksual atau menyebabkan nyeri, itu tetap normal. Namun, bila kelengkungan mencapai lebih dari 30 derajat saat ereksi dan menimbulkan rasa sakit, kemungkinan ada kondisi bernama Peyronie's disease, yaitu penebalan jaringan di satu sisi batang penis. Kondisi ini bisa ditangani dengan terapi medis atau pembedahan kecil. Bagian ketujuh, faktor yang mempengaruhi ukuran. Banyak faktor yang menentukan ukuran alat kelamin, antara lain, yang pertama genetik, warisan keluarga menentukan panjang dasar. Yang kedua, hormon testosteron berperan saat janin dan masa pubertas. Yang ketiga, status nutrisi dan kesehatan umum. Yang keempat, aliran darah dan elastisitas jaringan. Menariknya, berat badan berlebih bisa membuat penis terlihat lebih kecil karena lemak di pangkal menutupi sebagian batang. Jadi, menjaga berat badan ideal seringkali membuat tampilan penis tampak lebih panjang, padahal ukuran aslinya sama. Bagian ke-8, panjang tidak menentukan fungsi.
Secara fisiologis, kepuasan hubungan seksual tidak ditentukan oleh panjang alat kelamin, tapi oleh yang pertama, kesehatan pembuluh darah untuk ereksi, yang kedua, kepekaan saraf, yang ketiga, kontrol ejakulasi, dan yang terakhir, komunikasi emosional dengan pasangan. Rata-rata kedalaman vagina sekitar 10 cm, sehingga penis di kisaran 12-15 cm sudah cukup menjangkau area sensitif tanpa menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi ukuran ekstrem justru bisa menimbulkan rasa nyeri atau trauma bagi pasangan. Bagian 9. Faktor psikologis dan persepsi diri. Rasa minder soal ukuran seringkali bukan karena masalah fisik, melainkan body image. Bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri? Film, media, dan candaan teman membentuk persepsi keliru tentang normal. Ketika pria merasa ukuran dirinya kurang, muncul kecemasan performa yang justru bisa menyebabkan disfungsi ereksi psikogenik. Padahal secara medis tubuhnya normal. Kuncinya adalah edukasi dan penerimaan diri. Bagian ke-10, mitos-mitos seputar ukuran. Mari luraskan beberapa mitos umum. Yang pertama, mitos ukuran besar menandakan kesuburan tinggi. Faktanya, kesuburan ditentukan oleh kualitas sperma, bukan ukuran penis. Yang kedua, mitos. Ukuran bisa bertambah dengan obat atau alat. Faktanya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Sebagian metode justru berisiko merusak jaringan ereksi. Yang terakhir, mitos. Pria dengan ukuran kecil tak bisa memuaskan pasangan. Faktanya, kepuasan seksual bergantung pada komunikasi, ritme, dan keintiman emosional. Bagian ke-11 tentang operasi dan prosedur pembesaran penis. Operasi pembesaran penis atau penile augmentation hanya disarankan untuk kasus medis tertentu seperti mikropenis. Untuk alasan kosmetik, risikonya lebih besar dari manfaatnya, yaitu jaringan parut, infeksi, penurunan sensasi, disfungsi ereksi permanen. Alternatif yang lebih aman untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah perawatan fisik dan mental, bukan mengubah anatomi. Bagian ke-12, bagaimana menilai normal secara utuh. Normal bukan hanya soal ukuran, tapi tentang proporsi tubuh secara keseluruhan, fungsi ereksi dan ejakulasi yang baik, tidak ada kelainan bentuk atau nyeri, tidak mengganggu kehidupan seksual dan kepercayaan diri. Bila 4 hal itu terpenuhi, berarti kondisi kamu normal menurut medis. Bagian ke-13, edukasi seksual yang benar. Pendidikan seksual seharusnya tidak berhenti di sekolah menengah. Pria dewasa perlu memahami anatomi tubuhnya sendiri, fungsi, dan perawatannya. Pengetahuan ini bukan hanya soal seks, tapi tentang menghargai tubuh sendiri dan pasangannya. Ketika kita mengerti bahwa variasi adalah hal normal, kita bisa lebih menerima diri dan menjalani hubungan yang lebih sehat dan bahagia.